Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andi Tendrulan bisa menjumpai Anda kembali tentunya di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dan senang sekali hari ini kita sudah kedatangan tamu ya spesial di studio podcast lantai 2 kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat. Ada Bapak Budiman Imran. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari bajunya Bapak ini kayaknya kita penasaran akan bahas apa. Iya dong. Ya. Kejarlah janji. Iya. Ini kita akan bahas nanti tentunya dengan pembahasan tema yang sangat menarik. Siap. Tentang upaya proses sosialisasi dan juga pendidikan pemilih yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Kita tahu nih Pak Budi bahwa 2024 sisa menghitung bulan lagi. Betul. Proses sosialisasi harus terus digencarkan. Harus terus digencarkan. Sejauh ini ya Pak, untuk progres di Provinsi Sulawesi Barat untuk 6 kabupaten seperti apa Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman pemilih. Halo. Ya, ini Ibu dari tadi Ibu host lihat terus baju saya. Katanya kenapa cuma satu Pak? Iya, ini kita tidak kebagian Pak ya. Jadi sebenarnya mau dibilang tamu juga bukan ya. Setiap hari ketemu soalnya. Ya. Oke, mengenai hari ini kita akan coba berbagi dengan teman-teman pemilih. Sejauh mana sih khususnya untuk kami ya, kami kan baru bertugas nih. Betul. Per Mei ya. Kemudian saya membidangi khusus untuk Sosdiklik, Parmas dan SDM, sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Iya. Pada saat saya gabung, itu langsung dihadapkan tuh dengan kedatangan kirap. Baik, kira pemilu. Nah, kirap pemilu ini kemudian kami terima. Istilahnya kirap ini kan saya jelaskan dulu ya awal. Kirap ini merupakan sebuah program nasional dari KPU RI bagaimana kemudian bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemilu sendiri itu, mulai dari peserta pemilu, ya. Siapa-siapa saja yang peserta pemilu, nomor urut partai politik seperti ya. apa, ya kemudian tanggal kepemiluan itu hari apa, kemudian dan itu diarak nih keliling seluruh Indonesia. Jadi ada beberapa titik seluruh Indonesia, khususnya kita yang di Sulbar yang masuk dari Pulau Morotai. Pulau Morotai. Jadi Pulau Morotai kita masuk ke Sulbar, alhamdulillah kita terima dan kita sudah arak ya tanda kutip keliling Sulbar kecuali minus Kabupaten Mamasa. Baik, Ya. kecuali Kabupaten Mamasa. Mamasa. Nah, selama proses kirap kemarin nih Pak, pasti tentunya teman pemilih mau tahu proses sosialisasi apa saja sih yang sudah dilakukan melewati 5 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Tentunya yang pertama kita terima waktu di Kabupaten Pasangkayu, alhamdulillah diterima dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah, kita terima waktu itu dan alhamdulillah kita terima juga bahkan teman-teman itu wah ini diterima secara adat nih karena kan kita lengkap tuh ya. Jadi intinya ketika itu berjalan melewati sebuah kota, intinya kita tidak hanya mengarah tapi diselingi dengan kegiatan-kegiatan. Baik. Jadi Ibu Teri kan ikut ini. Iya, sampai betul. ikut camping ya. Ya. Saya izin tidak ikut camping pada waktu itu karena harus menghadiri kegiatan di Solo. Jadi saya pas selesai kita sambut di Pasangkayu itu saya sudah masuk. Tapi intinya pada saat teman-teman menyambut kirap itu kita betul-betul berikan edukasi kepada masyarakat. Mulai dari itu cek DPT online. Kita arahkan ke masyarakat untuk cek tentunya apakah Anda sudah terdaftar sebagai pemilih nih atau belum. Betul. Itu yang penting. Jangan sampai nanti pada saat hari H gitu baru kaget loh. Ini udah hari pemilih ya? Saya milih di mana ya? Tiba-tiba gitu Pak ya? Kaget. Itu yang biasa. Jadi akhirnya kalau otomatis istilahnya kita jemput bola nih. Kita bagaimana ke masyarakat info. Kan sekarang udah bisa teman-teman atau pemilih yang pakai Android itu bisa langsung ngecek online, cek DPT online ini tiket cek aja. Kalau belum segera lapor ke PPK PPS atau kantor KPU terdekat. Treatment khusus Pak yang diberikan khusus pemilih muda dan pemilih pemula. Oke. Untuk Sulawesi Barat sendiri ya, kita tahu bahwa telah ditetapkan kita punya DPT totalnya 985.760
total DPT. Kemudian dari total DPT itu ada sekitar 257.426 itu sekitar 26% ini yang masih kategori Gen Z. Oke. Oke, ini yang pemilih rata-rata pemilih pemulanya di sini. Kemudian yang 326.790 orang ini 33% ini yang milenial nih. Jadi totalnya ya kita gabung ini besar banget loh. Ini hampir 60%. Baik. Ini berarti pemilu ke depan ini didominasi oleh orang-orang muda. Gitu ya. Baik itu yang milenial maupun yang Gen Z. Dan ini pastinya otomatis KPU bagaimana caranya bisa mendesain atau merancang sebuah sosialisasi yang bisa menjangkau teman-teman yang khususnya di pemilih muda sama pemilih pemula ini. Karena kita tahu teman-teman ini dunianya udah lain nih. Udah nggak seperti kita yang udah yang lama-lama ini. Mereka mainannya udah di dunia yang berbeda. Otomatis bagaimana kita KPU bisa masuk ke sektor itu sehingga semua teman-teman baik yang ada di yang ada di sekolah, ada di kampus itu bisa teredukasi, tersampaikan informasi tentang pemilu nanti khususnya yang Sulawesi Barat. Baik, ya betul sekali Pak Budi ya, karena memang pemilih muda, pemula ini banyak banget di Sulbar Pak. Meskipun kita sudah melewati batas untuk standar pemilih, partisipasi pemilih, tapi kita tidak boleh lengah gitu Pak ya. Betul. Tantangannya ke depan luar biasa. Iya baik, berarti siap-siap ini ya. Baik teman pemilih, kita akan kembali lagi, kita tahan dulu, tetap bersama kami tentunya di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Baik, terima kasih teman pemilih, tentunya masih bersama kami di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat, dan tentunya saya masih bersama dengan Pak Kadif Parmas KPU Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Budiman, dengan membahas nih tentang proses sosialisasi dan pendidikan pemilih dan juga tentunya partisipasi pemilih di Sulawesi Barat. Pak Budi, ini ada beberapa segmen pemilih, kita sudah bahas nih tentang pemilih pemula dan juga pemilih muda khususnya generasi Z yang ada di Sulbar. Terus bagaimana Pak tentang desain yang akan dilakukan oleh KPU Sulbar khususnya menyasar perempuan dan juga kaum disabilitas? Karena banyak juga nih yang memberikan masukan biasanya Pak bahwa jangan hanya pemilih pemula saja yang terus diberikan sosialisasi, tapi mereka juga sangat butuh sosialisasi. Itu seperti apa Pak? Alhamdulillah untuk KPU Sulbar sendiri ya, kita kemarin menerima kunjungan dari teman-teman disabilitas, ingin melakukan kerjasama dan kita sangat sambut baik itu teman-teman disabilitas. Alhamdulillah kedepannya kita akan buatkan program bagaimana kemudian bisa menjangkau teman-teman disabilitas ini. Itu kami bisa deteksi, artinya kita bisa bagaimana kemudian nanti desain di TPS, di tempat pemungutan suara itu ramah disabilitas. Misalkan gini, ada yang di suatu tempat itu yang menggunakan kursi roda. Mungkin TPS itu kita desain jangan di tempat yang bergunduk, artinya yang ada tangga atau gitu. lebih tinggi gitu lebih Pak. Tinggi. Jadi kita cari tempat TPS yang bisa akses untuk teman-teman yang disabilitas itu bisa terjangkau seperti itu. Contohnya ya. Artinya memang ini keinginan dari masyarakat bagaimana tidak perlu malu lah gitu ya. Disampaikan saja kalau memang ada yang saudara kita yang penyandang disabilitas, kami sangat welcome. Intinya gini, dengan demikian hak-hak dari suara mereka tidak hilang gitu. Baik, jadi istilahnya tetap tersalurkan gitu Pak ya, meskipun dengan berbagai keterbatasan. Ini juga sebagai edukasi ya untuk teman pemilih bahwa memang ketika ada informasi itu kami sangat terbuka tentunya untuk bisa memberikan jadi informasi yang kita terima itu kemudian kami bisa merumuskan kebijakan apa yang bisa kita ambil. Baik. Tapi kalau kami nggak ada datanya repot juga gitu. Jadi teman-teman disabilitas ini bagus juga karena mereka datang, akhirnya kita mau kerjasama, akhirnya bisa tercover lah semua teman-teman disabilitas khususnya ada di Sulbar. Iya, tapi juga dengan proses sosialisasi terakhir kemarin Pak sempat ya kita menghadirkan kaum disabilitas. Ada satu dan sempat dapat door prize ya berarti tempat kita yang ada disabilitas. Akhirnya karena ketika itu salah satu contohnya ya, ketika misalkan teman kita itu angkat tangan menang door prize kan biasanya umumnya mereka ke depan nih untuk terima kado. Itu nggak usah kami yang ke sana gitu. Artinya
kita menyesuaikan bagaimana ke teman-teman supaya accessible-nya terjangkau. Betul, baik. Iya, dan juga di segmen ini jadi banyak segmen nih Pak. Jadi kita meramu beberapa segmen yang menurut kita memang perlu diberikan sosialisasi seperti itu. Kalau di segmen masyarakat terpencil Pak, atau masyarakat adat, bagaimana kira-kira proses yang perlu diberikan? Yang ini yang kami belum ada program, artinya untuk selama saya ya itu kami belum terpencil dan adat ini belum kami ada program ke sana. Tapi intinya gini, kalau misalkan itu dibutuhkan, kami akan lakukan. Kan istilahnya data teman-teman ini ada di teman-teman di kabupaten. Artinya tetap kami dari provinsi yang handle, tapi dari teman-teman kabupaten yang akan mengirimkan datanya. Kalau itu dibutuhkan dari provinsi untuk melakukan supervisi, kita akan lakukan. Baik. Artinya teman-teman kabupaten juga, maksud saya kabupaten itu KPU kabupaten ya. KPU kabupaten Sulawesi Barat gitu Pak ya. Jadi artinya saya biasa kan cenderung kita manggil teman-teman aja gitu ya. Jadi intinya data itu yang penting. Yang penting datanya kami ada. Kebijakan-kebijakan yang ada di provinsi siap akan mendukung teman-teman yang ada di kabupaten, karena kami sudah siapkan programnya untuk yang daerah dengan pemilih terendah. Baik. Itu juga ada. Istilahnya kalau memang itu sudah terdeteksi betul di daerah ini dengan tingkat partisipasi paling rendah, kita lakukan sosialisasi di sana atau kita lakukan treatment khusus kepada masyarakat di sana bagaimana untuk supaya apakah yang jadi kendala sebenarnya, infonya nggak nyampe atau memang masyarakat yang apatis atau memang seperti apa sih kendalanya di situ. Itu yang perlu dideteksi. Tentang Kejarlah Janji ini apa sih Pak sebenarnya? Ini Pak Budi ini sudah nonton langsung, kami yang belum nonton ini bisa di-spill deh Pak, seperti apa? Ya, tapi bukan spoiler ini ya. Iya. Tapi nggak apa-apa sih. Udah spoiler dikit dah gitu Pak. Ya. Khusus jadi, di podcast ini. Alhamdulillah karena dari KPWRI sendiri itu ada program, istilahnya program menciptakan sebuah mahakarya untuk bangsa Indonesia. Jadi akhirnya lahirlah sebuah karya yang ini, Kejarlah Janji. Kejarlah Janji. Jadi Kejarlah Janji ini sebuah edukasi, sebenarnya ini adalah pendidikan kepada masyarakat. Bagaimana kemudian kita memahami pemilu ini bukan hanya sebesar sekedar peristiwa untuk peralihan kekuasaan. Jadi pemilu itu ada di situ peristiwa ekonomi, ada di situ peristiwa budaya. Bagaimana kemudian masyarakat itu ketika menghadapi pemilu jangan hanya sekedar itu memandang pergantian pemilihan. Tidak, ada segmen-segmen budaya di situ yang kemudian harus kita perlihatkan juga. Film ini itu mengangkat bagaimana kemudian istilahnya civic education kepada masyarakat. Dulu kan waktu pemilu lalu kita masih ingat slogannya seperti inga-inga, itu ada tuh. Yang sampai sekarang masih populer banget tuh. Bagaimana kemudian di tahun 2024 nanti ada satu akronim begitu yang kemudian bisa diingat oleh masyarakat. Slogan gitu Pak ya. Gitu. Kalau mau tahu apa slogannya, nonton. Ini masalahnya Pak, di Mamuju belum ada bioskop gitu ya. Baik, jadi memang dalam film Kejarlah Janji ini setidaknya menggambarkan bahwa banyak segmen, bahwa pemilu itu bukan hanya memilih, tapi banyak segmen yang masuk di dalam seperti itu Pak. Jadi ada sebuah desa, jadi istilahnya itu di sebuah desa itu ada menghadapi sebuah proses pemilu ya. Pemilihan legislatif. Ini spoiler ya. Pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah, khususnya kepala desa ya. Di situ bagaimana kemudian ada satu keluarga, di suatu keluarga itu yang dibintangi oleh Cut Mini ya, itu sebagai ibunya. Saya cuma kenalnya Cut Mini ya, yang lain-lainnya itu kayak banyak baru bintang muda Pak, banyak bintang muda itu ada Cut Mini Sineman. Ya, seangkatannya kita lah ya. Tahuan umurnya. Baik. Jadi Cut Mini berperan sebagai seorang ibu. Bagaimana kemudian dia bisa menghadapi 3 orang anak. 3 orang anaknya ini punya karakter dan pilihan masing-masing.
Baik. Ada yang sepakat untuk memilih, ada yang tidak sepakat untuk tidak memilih, ada yang satu mau jadi peserta sebagai kepala desa. Jadi ada 3 karakter yang berbeda karakter, gitu Pak ya. Kemudian ada memang riwayat pada waktu itu ayah mereka ini itu pernah ikut pemilihan kepala desa dan kalah pada waktu itu. Bagaimana kemudian seorang ibu bisa meramu 3 anaknya ini yang berbeda pilihan, kemudian berbeda watak, menjadi sebuah keluarga yang harmonis dan kemudian menghadapi pemilihan itu dengan baik. Baik. Jadi gambarannya seperti itu. Ini baru gambaran saya sepertinya menarik nih Pak ya. Jadi keren, kita harus nonton nih. Penasaran teman-teman nanti kalau nggak nonton ini. Baik. Iya, ini Pak Budi, kita akan lanjut lagi. Kita tahan dulu, setelah yang satu ini tetap bersama kami di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Baik teman pemilih, masih bersama kami tentunya di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Tentunya masih bersama dengan Pak Kadif Farmas KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dan kita tadi sudah membahas nih tentang film Kejarlah Janji. Ya, ini saya harus baca dulu Pak. Kejarlah Janji ini ternyata film yang menarik. Kita akan nonton tapi nanti ya nanti ya Pak Budi, ini kita tidak terasa nih berbincang kurang lebih sudah hampir 30 menit. Kita bahas dulu tentang kalau dari kacamata setiap kabupaten nih Pak, kita bicara setiap kabupaten dulu yang ada di bawah KPU Provinsi Sulawesi Barat. Untuk proses sosialisasi dan pendidikan pemilihnya seperti apa Pak? Oke, jadi ke depan ini kami paham bahwa khususnya untuk sosialisasi di divisi kami, ini kan divisi kami ini istilahnya tidak ada tahapannya, jadi di semua tahapan kami ada. Betul. Kalaupun misalkan mau digambarkan sebagai sebuah rumah, divisi Farmas ini adalah terasnya. Hai. Apa yang orang lihat dan pikirkan ketika mengakses apa yang ada di KPU provinsi atau di KPU kabupaten, apakah itu di Facebooknya kita, apakah itu di IG-nya kita, di YouTube-nya kita, itulah yang menjadi teras dari KPU. Makanya itu saya selalu sampaikan ke teman-teman kabupaten, tolong untuk pemberitaan upload itu disosialisasikan kepada masyarakat, karena itu yang menjadi teras bagi kita. Intinya ketika orang melihat teras itu kan langsung gambarnya tersepsi seperti ini. Ke depan ini persoalan hoax ya, informasi-informasi misinformasi ini sangat besar. Betul. Ini karena dunianya sudah memang seperti itu ya. Agak bergeser, jadi orang dulu susah nyari informasi. Kayak macam kita nyari informasinya harus baca koran, dengar TV, radio. Sekarang malah informasinya seperti tsunami, banyak banget. Apa yang penting sekarang adalah bagaimana memfilter. Nah, teman-teman kabupaten kami harapkan yang apalagi yang mau saya mau informasikan juga ya untuk media sosialnya kita, alhamdulillah sudah bercentang biru. Alhamdulillah itu sebuah prestasi nih dari teman-teman Humas ini ya, luar biasa yang mengawal sehingga media kita itu bisa menjadi sebagai media cek informasi. Artinya apa yang menjadi berita di luaran, apa yang menjadi kayaknya ini dari KPU deh benar. Dan bahkan saya dapat kok secara pribadi. Artinya begini, ada berseliweran berita-berita gitu, saya langsung di WA sama masyarakat, di WA, Pak, ini betul tidak dari KPU? Gitu. Saya cek, wah ini bisa dibandingkan ini. Saya kasih langsung linknya, cek di IG kami gitu. Oh bisa. Ternyata infonya itu betul, sama-sama tentang bagaimana tahapan pemilu, tapi bukan dari KPU. Baik. Nah, ada yang meramu seperti itu. Makanya masyarakat, jadi itu saya melihat bahwa masyarakat ternyata untuk mencek itu sudah tahu. Harus kemana kalau mau cek ini informasi. Kami harapkan untuk teman-teman dari khususnya di Provinsi Sulawesi Barat jangan lupa like, subscribe ya, share, komen Pak ya. Ya, kita punya YouTube Centang Biru, alhamdulillah. Kita punya Facebook, kita punya Instagram, alhamdulillah. Itulah yang kemudian menjadi media konfirmasi kepada masyarakat.
Baik. Mana yang betul, mana yang tidak, silakan cek. Ya, jadi bahwa kebenaran itu bisa dicek dulu ya, jangan langsung di-share kalau belum tentu itu benar atau salah gitu Pak ya. Untuk share juga itu hati-hati. Jadi istilahnya gitu, saring dulu baru sharing. Betul. Disaring dulu baru sharing. Baru sharing ya. Karena bahaya. Sekarang yang dulu yang bahaya mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimau. Ya, jempolmu. Harimau, ya. Baik, Pak Budi, untuk pelaksanaan pemilu 2024 ini semakin dekat ya Pak. Kemudian proses sosialisasi terus dilakukan, partisipasi pemilih juga kita terus berupaya untuk ditingkatkan. Nah, tentunya ini menjadi challenge tersendiri nih Pak, bahwa bagaimana kemudian tim media, kemudian tim humas KPU Sulbar bisa menghandle seluruh kabupaten, seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Barat dengan berjumlah hanya beberapa orang. Bagaimana strateginya Pak Budi? Itu dia. Untung Ibu Terry nanya nih. Artinya saya mau sampaikan juga kami di Provinsi Sulbar, insya Allah beberapa waktu ke depan akan melakukan khususnya divisi Parmas ya, ada satu namanya pelatihan jurnalistik. Pelatihan jurnalistik ini kami akan memanggil teman-teman yang ada di KPU Kabupaten, melibatkan mereka, khususnya satu yang di khusus divisi sosialisasi, kemudian satu lagi teman-teman yang memegang untuk medsos, satu lagi mungkin yang terbiasa menggunakan kamera atau terbiasa menggunakan handphone juga sekarang udah canggih-canggih ya. Ya Pak. Melebihi kamera profesional gitu Pak ya. Gitu, dikit. Jadi tinggal bagaimana kita mengarahkan teman-teman ini dalam pengambilan gambarnya. Termasuk angelnya, itu kan yang ini perlu, kami dari Provinsi Sulawesi Barat menganggap ini perlu atensi. Bagaimana kemudian intinya setiap pemberitaan itu unsur 5W1H-nya itu terpenuhi. 5W1H ya pasti kuat. Apa itu, where, di mana, when, kapan kejadiannya, who, siapa, dan how. Minimal kalau 5 unsur ini sudah terpenuhi, itu bisa menjawab peristiwa apa sih sebenarnya yang terjadi. Besok kita bahas lebih banyak lagi di pelatihan jurnalistik. Wah, jadi untuk meningkatkan kualitas berita juga tentunya sumber daya manusia untuk Parmas Humas juga harus ditingkatkan. Baik, terima kasih Pak Budi atas waktunya. Kita berharap bahwa proses sosialisasi dan juga partisipasi masyarakat ini bisa meningkat tajam ya sebelum pemilu 2024 yang akan datang. Dan tentunya prestasi untuk partisipasi pemilih dalam pemilu tahun-tahun sebelumnya itu bisa kita tingkatkan lagi dan pertahankan. Sekali lagi terima kasih Pak Budi sudah hadir bersama kita untuk pertama kali di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dan terima kasih juga teman pemilih sudah menyaksikan podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.